Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan saya di serial kepemimpinan. Nah, sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang beberapa tipe kepemimpinan dan hari ini kita akan membahas salah satu kepemimpinan, teori kepemimpinan yang sangat sering dibahas, dibincangkan, dijadikan tema skripsi maupun jurnal ilmiah, juga tesis maupun disertasi. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat sering dibahas itu. Apa itu? Dia adalah kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang apa itu kepemimpinan transformasional, apa saja karakteristiknya, apa kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan mengapa perusahaan membutuhkan gaya kepemimpinan ini. Ya, kemudian apa saja contoh dari kepemimpinan transformasional. Baik, tanpa memperpanjang kalap, teman-teman sekalian, nah kita akan mulai dengan apa itu kepemimpinan transformasional. Transformational leadership atau kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin dengan memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Secara definitif, kepemimpinan transformasional adalah bentuk lain, bentuk nilai, ya, keyakinan dan kebutuhan yang termasuk di dalamnya perubahan sebagai bentuk terobosan baru. Seorang pemimpin dengan gaya transformasional ini diyakini bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang menerapkan transformational leadership biasanya memiliki pandangan visioner dan juga mampu memfasilitasi karyawan atau bawahannya atau tim kerjanya untuk mengasah skill yang diperlukan. Nah, apa saja karakteristik dari kepemimpinan transformasional itu? Nah, pemimpin yang dengan transformational leadership punya beberapa karakteristik yang unik, ya, yaitu yang pertama terbuka dengan ide baru. Yang kedua fokus mengubah mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Yang ketiga lebih aktif mendengar daripada berbicara. Yang keempat lebih toleran terhadap risiko. Yang kelima mau bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil tim. Apapun konsekuensinya, hasilnya ya, baik maupun buruk. Yang keenam, teman-teman sekalian, adalah punya tingkat kepercayaan tinggi terhadap tim. Yang ketujuh, mampu mengajak lebih banyak anggota tim berpartisipasi, terutama dalam berinovasi. Yang kedelapan, mampu menginspirasi timnya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan beradaptasi. Kesepuluh, berpikiran terbuka. Dan yang terakhir adalah progresif. Nah, teman-teman sekalian, apa saja kelebihan gaya kepemimpinan transformasional ini? Nah, jadi seorang pebisnis sebagai pelaksana sebuah yayasan lembaga ya, yang memimpin, ya, tentu kita harus menyadari bahwa ada banyak hal yang harus diubah. Namun sayangnya tidak sedikit pemimpin yang memperhatikan dan mementingkan perubahan tersebut. Nah, padahal tanpa disadari, hal ini bisa memperburuk seluruh aspek perusahaan, lembaga yang Anda pimpin. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu berperan sebagai inovator dalam membentuk sistem perusahaan maupun lembaga Anda. Yang di bawah ini merupakan kelebihan pemimpin transformasional yang perlu kita sama tahu. Yang pertama adalah dia punya pengaruh ideal. Seorang yang memiliki gaya transformational leadership adalah teladan bagi para karyawannya. Pemimpin tersebut akan bertindak sesuai dengan peraturan yang dibuat dan cenderung memberikan pengaruh yang ideal. Hal inilah yang membuat banyak karyawan kagum dan hormat kepadanya. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan individu. Seorang pemimpin transformasional adalah orang yang selalu mendukung karyawannya atau timnya untuk mengembangkan dan mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka. Pemimpin tersebut akan sadar bahwa karyawan, timnya juga harus turut terlibat dalam mencapai visi dari sebuah perusahaan. Biasanya orang dengan tipe kepemimpinan ini adalah orang yang mempertimbangkan individu. Pemimpin ini tidak akan ragu untuk mengadakan pertemuan one on one dengan karyawannya untuk membangun relasi atau sekadar mendengarkan opini mereka. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah motivasi inspirasional. Kelebihan lainnya dari transformational leadership adalah bisa memberikan motivasi inspirasional.
Artinya pemimpin tersebut bisa mendorong karyawannya untuk bersama-sama mencapai visi. Mereka adalah orang yang akan memberikan energi sama kepada seluruh timnya. Sehingga setiap kalimat yang diucapkan adalah kalimat inspirasional, punya energi yang bisa memotivasi timmu. Yang keempat adalah stimulasi intelektual. Satu lagi dari kelebihan transformational leadership, yaitu bisa memberikan stimulasi intelektual. Artinya, pemimpin tersebut akan mendorong karyawannya untuk berpikir dengan pola out of the box, serta berani mengambil risiko. Mereka juga mampu untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan kreativitas. Hal ini tentunya akan membuat karyawan merasa nyaman dan bisa mempelajari banyak hal baru dalam pekerjaannya. Nah, di sisi lain, selain kelebihannya, tentu ada kekurangan gaya kepemimpinan transformasional ini. Nah, jadi ada sekitar 4 yang menjadi kekurangan dari gaya kepemimpinan ini. Yang pertama, tidak dapat berjalan optimal pada organisasi yang tidak memiliki struktur. Yang kedua, tidak cocok untuk dijalankan pada organisasi atau tim yang dibentuk sementara dalam rangka menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga, kurang tepat untuk diterapkan pada bisnis yang baru meraba-raba, karena pada dasarnya kepemimpinan ini membutuhkan struktur yang kemudian diperbaiki. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lingkungan kerja yang terlalu birokratis, juga kurang cocok dengan gaya kepemimpinan ini. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan, sebuah lembaga, butuh gaya kepemimpinan transformasional ini? Nah, ada sekitar 3 alasan, teman-teman sekalian, yang bisa kita sampaikan kenapa dibutuhkan jenis kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama adalah bisa memotivasi karyawan. Yang kedua, tidak ada gap dengan atasan. Dan yang ketiga adalah banyaknya inovasi baru bermunculan. Nah, bisa memotivasi tim atau karyawan bahwa seorang dengan transformational leadership menjadi role model atau teladan bagi para karyawannya. Hal ini tentu akan membuat karyawan atau tim merasa termotivasi dan berkembang sesuai dengan panutannya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas karyawan dan memajukan perusahaan di saat yang bersamaan. Tidak ada gap dengan atasan artinya bahwa gaya kepemimpinan yang menyukai keakraban dan deep connection, sehingga karyawan akan merasa tidak ada gap dengan atasan. Hal ini tentunya akan membuat komunikasi terjalin dengan baik dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Terkait dengan banyaknya inovasi baru bermunculan, bahwa seorang transformational leadership itu adalah orang yang tidak kaku dan selalu ingin melakukan inovasi. Pemimpin tersebut tidak takut untuk mengutarakan pendapatnya yang dirasa bisa membantu untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Nah, lalu teman-teman, apa saja contoh kepemimpinan transformasional? Nah, contoh kepemimpinan transformasional di perusahaan adalah saat manajer memberikan ruang bagi para bawahannya supaya dapat berkreasi sebaik-baiknya. Selain itu, manajer ini juga sering memberikan dorongan kepada bawahannya untuk bersemangat dan antusias dalam bekerja, serta membangun hubungan yang dekat secara emosional. Mahatma Gandhi adalah salah satu contoh terkenal dengan gaya kepemimpinan ini, di mana ia menggunakan pendekatan lembut dan humanis, sehingga banyak orang ingin bergerak bersamanya dan ia pun dicintai sampai saat ini. Pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tipe kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional ya, dibandingkan dengan tipe kepemimpinan transformasional ini. Hal ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan atau lembaga. Nah, sebagai pemilik dan pemimpin perusahaan, Anda tentu bisa menentukan mana model kepemimpinan yang baik untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan Anda atau lembaga Anda. Hal yang perlu diingat adalah tim kita merupakan aset utama dari sebuah lembaga kita atau perusahaan kita. Tanpa karyawan, tanpa tim, tidak mungkin perusahaan bisa maju. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat edisi kita kali ini tentang kepemimpinan transformasional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.